Untuk kaum pemula ya, kawan-kawanku sekalian, ayo kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Mulai dari sedikit, mulai dari nol, mulai dari modal kecil. Tanpa modal pun sebenarnya bisa, tapi yang namanya tidak pakai modal pun nggak mungkin ya kawan-kawan, karena apapun pasti sekecil apapun harus memakai modal. Walaupun kandang kita tidak beli, kita harus mempunyai paku, kan kita harus beli biar kata sedikit kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku sekalian semuanya di mana saja berada, khususnya buat sahabat peternak di seluruh Indonesia. Bagaimana teman-temanku, kawan-kawanku sekalian? Semoga kawan-kawanku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi kali ini kawan-kawanku, saya lagi biasa aktivitas sebelum berangkat kerja. Ini pukul 6 lebih. Saya habis kasih makan ayam-ayam saya biasa pagi di rutinitas pagi hari saya, memberi makan dan membersihkan kandang, memberi makan indukan dan pembesaran juga teman-teman DOC, dan membalik telur yang ada di dalam mesin penetas teman-teman. Ini kebiasaan saya setiap pagi sebelum berangkat kerja. Untuk kaum pemula ya, kawan-kawanku sekalian, ayo kita belajar sama-sama, kita belajar bareng-bareng. Mulai dari sedikit, mulai dari nol, mulai dari modal kecil. Tanpa modal pun sebenarnya bisa, tapi yang namanya tidak pakai modal pun nggak mungkin ya kawan-kawan, karena apapun pasti sekecil apapun harus memakai modal. Walaupun kandang kita tidak beli, kita harus mempunyai paku, kan kita harus beli biar kata sedikit kawan-kawan. Kita harus memodal sedikit pun bisa teman-teman, dengan menggunakan bahan-bahan kandang ini, dengan bahan-bahan yang sederhana, bahannya yang kita boleh minta dari bangunan-bangunan yang orang sedang bikin rumah ya teman-teman. Kita bisa minta yang sudah tidak terpakai, itu pun bisa teman-teman, atau kita beli, atau kita mencari di sekitar lingkungan kita, itu juga bisa teman-teman. Kita bermulai mau dari mana buat kawan-kawan sekalian, teman-teman, atau udah mempunyai indukan, walaupun 1 atau 2 indukan juga bisa kawan-kawan. Dengan secara kita lepas ke alam liar, kalau kita punya halaman, nanti waktu bertelur kita pisahkan bisa teman-teman, sebisanya kawan-kawan saja. Dengan cara seperti ini juga bisa, dengan cara membeli telur, dengan membeli telur pertil, atau membeli online juga bisa, atau membeli telur di kampung-kampung teman-teman yang dekat kampungan di belakang rumah teman-teman juga bisa, dengan menetaskan sendiri juga bisa, atau cara pembesaran pun bisa teman-teman. Cari agen-agen DOC yang menjual DOC teman-teman bisa membeli. Di tempat saya juga ada yang menjual DOC yang di tempat pakan burung itu suka ada yang jual DOC ya teman-teman. Saya juga dulu pernah beli 5 DOC di situ. Alhamdulillah sampai besar teman-teman. Atau teman-teman dari telur udah punya mesin penetas, sudah punya indukan, dan sudah punya kandang box, silakan dimulai juga teman-teman, itu juga bisa. Pokoknya bagaimana teman-teman maunya, bagaimana teman-teman bisanya ya. Kita bisa dari indukan, kita bisa dari telur, kita bisa dari DOC pembesaran, itu sama aja. Yang penting kita pelajari ilmunya, supaya bagaimana ayam supaya bisa sehat, ayamnya makannya dengan lahap, dan bisa minimal itu 2,5 bulan atau 2 bulan bisa panen ya teman-teman. Ini seperti ini ayam saya ini 1 bulan 40 hari teman-teman. Ini 40 hari, ini 1 bulan lebih seminggu. Ini ayam saya udah segede ini.
alhamdulillah ini nggak ada kematian dari awal. Ini memang ada 7, ini tidak ada kematian ya kawan-kawan. Memang sedikit, emang saya ini skalanya skala kecil. Indukan saya juga memakai indukan 2 indukan ya kawan-kawan. Menetas mesin penetas saya juga mesin penetasnya kecil, mesin penetas menggunakan stropom. Saya menetasan nggak banyak-banyak, paling banyak 10. Saya masukkan ke mesin penetas. Nanti kan ada yang pertil dan ada yang tidak. Nah ini waktu itu saya masukin 10, yang pertil 8, yang menetas ada 7 ya teman-teman. Nah ini ada 7-7-7-nya semuanya sehat, hidup semua kawan-kawan. Dan di bawahnya ini juga itu ada 8. Saya waktu itu masukin beda seminggu sama ini. Itu juga 10 juga kawan-kawan. 1 minggu itu saya masukin 10. Yang menetas ada 8, yang 2 tidak pertil. Dan 8-8-nya juga itu alhamdulillah di kandang yang kecil itu sehat-sehat juga. Dan makannya juga lahap seperti ini, karena saya juga menggunakan vitamin jamu-jamuan yang saya udah siapkan buat ayam-ayam saya, supaya ayamnya sehat, cepat besar dan cepat panen ya kawan-kawan. Ini yang saya pelajari juga, saya juga dari kawan-kawan dari peternak-peternak yang sudah sukses di youtuber ya teman-teman. Saya juga menimba ilmu dari mereka juga teman-teman. Saya juga bisa kayak gini ya, melihat yang sudah sukses, kawan-kawan yang sudah sukses di dalam peternakan, melihat yang peternak-peternak yang sudah maju, yang sudah bisa hilir hulunya, udah bisa penjualannya, penetasannya, indukannya, bisa jual telurnya, bisa jual DOC-nya, bisa menjual pedagingnya, yang sudah bisa menjual indukannya juga teman-teman. Semuanya yang ada di YouTube saya lihat dulu satu-satu, semuanya yang sudah sukses saya ikutin, yang bagusnya yang saya ikuti cara-caranya, dari indukan, dari telur, terus dari cara penetasannya dan cara pembesarannya, cara DOC-nya di Block Magic-nya, itu semua ikutin semua teman-teman. Dari telur juga saya pilih-pilih, kalau yang di bawah 38 itu saya nggak tetasin ya teman-teman. Pokoknya yang saya tetasin itu telurnya di atas 38 ke atas sampai 50 gram itu saya tetaskan, karena kalau terlalu kecil itu ada saya coba ya teman-teman, 2-3 butir telur ayam kampung asli itu saya boleh dikasih sama adik saya tetaskan, jadi ternyata tapi ayamnya anak di OC-nya kecil-kecil teman-teman. Itu ada di kandang sana. Karena itu sayang waktu itu telurnya nggak dibuahin oleh indukannya, nggak dikeremin, jadi saya taruh di mesin penetas saya, ternyata jadi 3 ya teman-teman. Nah buat kawan-kawan itu semua bisa belajar lewat mana aja, lewat telur, lewat indukan, lewat DOC, itu semua bisa. Yang penting kita harus rajin, telaten, dan harus tekun ya teman-teman, dan harus ulet juga, dan kita harus perhatikan karakter ayam, dan kita harus perhatikan juga ayam-ayam kita dan makannya, minumnya, vitaminnya, jamunya, kebersihannya juga teman-teman. Itu yang selama ini saya selalu pelajarin dan selalu saya jaga di kandang-kandang ayam saya ini, dan supaya itu juga untuk keberhasilan kita juga. Kalau semuanya sudah kita jaga, kebersihannya, makannya, vitaminnya, serta jamu-jamuannya, nanti juga ayamnya sehat, cepat panen, bisa menghasilkan. Itu buat keuntungan kita juga teman-teman, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita juga. Kalau ayamnya sehat, ayamnya montok, ayamnya cepat panen, kita juga yang untung ya kawan-kawan. Itu yang saya pelajari selama ini di pam-pam, di youtuber peternak yang sudah sukses. Tapi alhamdulillah semuanya saya dapat, dan saya juga pernah merasakan ya teman-teman, merasakan hasilnya juga teman-teman, walaupun tidak banyak, walaupun
tidak seperti kawan-kawan yang sudah sukses itu beratus-ratus ayam, beribu-ribu ayam. Kalau saya cukup berekor-ekor ayam aja, 10 ekor cukup, 20 lebih cukup, dan 30 lebih cukup lagi ya kawan-kawan. Ini saya bertahap karena saya skala kecil, skala rumahan di depan rumah kawan-kawan tuh ya. Ini kandangnya juga lahannya sempit, skala kecil aja, skala hobi saya ya teman-teman. Ini di sela-sela kesibukan saya sebelum saya berangkat kerja dan setelah saya pulang kerja ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Karena saya juga nggak mau menggurui ya teman, karena saya juga masih belajar ya. Saya akhiri, buat teman-teman jangan lupa ya, saya dibantu di like, komen, dan di share ya teman-teman, dan jangan lupa juga di pencet tombol subscribe-nya. Semoga teman-teman diberikan kesuksesan juga dalam beternaknya. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.